Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Jangan lupa tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1431 sampai bab 1435. Suara yang sangat tidak dewasa mengejutkan Ye Chong. Belakangan, Ye Chong menemukan bahwa di bawah tempat tidur, ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun yang sedang berbaring tengkurap. Ye Chong terkejut sesaat. Dia hanya memindai tempat tidur dan beberapa tempat yang jelas dengan mata Dewa Naga, dan tidak melihat ke bawah tempat tidur. Tak disangka, ada seorang anak tergeletak di bawah tempat tidur. Wajah anak itu terlihat sangat tidak dewasa. Ye Chong terkejut, dan dengan cepat berkata, Aku bukan orang jahat, aku dikejar oleh orang jahat, jadi aku bersembunyi di sini sebentar. Anak itu memandang Ye Chong dengan tatapan polos, dan sepertinya setuju dengan kata-kata Ye Chong tidak diragukan lagi, hanya mengangguk. Oh, apakah kamu akan bersembunyi di bawah tempat tidur? Saat aku takut, aku bersembunyi di bawah tempat tidur. Kata bocah laki-laki itu. Baru saat itulah Ye Chong mengerti. Tidak heran dia telanjang di tempat tidur, tanpa selimut atau bantal, dan anak itu memindahkannya ke bawah tempat tidur. Ye Chong menyeringai, dan berkata, Oke. Kemudian, dia mengelak dan turun ke bawah tempat tidur, berbaring bersama bocah laki-laki itu. Bocah kecil itu bertanya dengan lemah lagi, Kakak, apakah kamu masih takut sekarang? Ye Chong berkata sambil tersenyum, Tidak, ngomong-ngomong, siapa namamu, di mana orang tuamu? Bocah laki-laki itu berkata, Namaku adalah Ubah, orang tua Ubah sudah meninggal, dan sekarang aku satu-satunya yang tersisa di keluarga. Ye Chong mengerutkan kening, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah anak yang malang. Ubah berkata lagi, Pada malam hari, aku takut. Jadi aku harus bersembunyi di bawah tempat tidur setiap hari saat aku tidur. Jadi aku tidak akan takut, bagaimana? Orang tuamu meninggal? Tanya Ye Chong. Mereka semua dibunuh oleh anggota organisasi Perang Merah. Banyak orang di kota kami dibunuh oleh mereka. Kata Ubah. Ye Chong mendengus dingin. Jadi begitu organisasi Perang Merah yang penuh kebencian. Karena tempat ini relatif dekat dengan basis organisasi Perang Merah dan termasuk dalam lingkup pengaruh organisasi Perang Merah. Oleh karena itu, orang-orang di sekitarnya sangat tertindas dan terluka oleh organisasi Perang Merah. Ubah, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam orang tuamu saat aku berbalik, oke? Kata Ye Chong. Ubah mengedipkan mata besarnya yang polos, dan berkata, Saudaraku, jangan bicara besar-besaran, ada iblis di organisasi Perang Merah, ini sangat kuat, dia bisa memakan orang. Ye Chong tersenyum, dia tahu apa yang dikatakan Ubah. Pasti menjadi ada palene. Setelah itu, Ubah menguap dan berkata, Kakak, aku mengantuk, aku akan tidur. Ye Chong mengangguk dan berkata, Tidurlah. Kemudian, Ubah berbalik, menutupi selimut dan pergi tertidur. Tidak lama kemudian, Ubah mengeluarkan suara dengkuran kecil. Jelas, dia tidak memiliki pertahanan terhadap Ye Chong. Ye Chong memandangi Ubah yang tidak bersalah dan tersenyum. Lalu dia meletakkan kepalanya di atas tangannya dan memikirkan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Yang paling dia khawatirkan adalah Zhu Jiayin, Pan Wei dan Lao Wang. Ponselnya juga hilang, dan mereka tidak dapat menghubungi Zhu Jiayin. Setelah perahu monyet air meledak, Ye Chong tersingkir, dan entah bagaimana, dia ditangkap oleh Raja Iblis Merah. Tapi, bagaimana dengan Pan Wei, Zhu Jiayin dan yang lainnya? Ketika Ye Chong meledak, dia sepertinya mendengar teriakan mereka. Mungkinkah mereka dalam bahaya? Ye Chong memikirkan semua yang terjadi di pulau kecil sebelumnya. Meskipun dia tahu itu adalah ilusi, dia masih merasa bahwa semuanya luar biasa. Ye Chong berpikir sendiri,
Hal terpenting sekarang adalah kembali ke Jinling dulu. Jika Anda ingin kembali ke Jinling, Anda hanya dapat meminta bantuan Natasha. Ye Chong memutuskan untuk pergi mencari Natasha saat fajar. Kemudian, Ye Chong tertidur lelap. Lagi pula, dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan malam ini dan terluka parah. Bahkan dengan perlindungan tubuh Dewa Naga, dia masih kelelahan dan tertidur begitu dia menutup matanya. Dia juga mengalami mimpi yang sangat aneh. Dia memimpikannya Pan Wei dan bertanya mengapa dia ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Ye Chong menjelaskan bahwa itu semua hanyalah ilusi, bukan nyata. Akibatnya, Pan Wei mengatupkan bibirnya dan berkata, "Ilusi itu nyata. Orang sering mengatakan bahwa Anda memikirkannya setiap hari dan bermimpi di malam hari. Ilusi yang Anda lihat adalah semua pikiran sejati di dalam hati Anda." Ye Chong berkata, "Kucing kecil, mengapa kamu menjadi begitu tidak masuk akal?" Pan Wei menjadi semakin marah, dan berkata, "Aku tidak masuk akal. Menurutku kamu kejam, tidak adil, tidak masuk akal." Ye Chong berkata, "Kamulah yang kejam, tidak masuk akal, tidak masuk akal." Pan Wei berkata, "Tidak, kamu kejam, tidak masuk akal, masalah yang tidak masuk akal tepat." Ketika Ye Chong hendak membalas, saat ini, hanya ada suara puff dan Pan Wei berubah menjadi Adapalene. Adapalin mencibir dan ingin membunuh Ye Chong, tetapi pada saat kritis, Su Lin muncul lagi. Su Lin menamparkan Adapalene sampai mati. Ketika Ye Chong ingin berterima kasih kepada Su Lin memberi Ye Chong senyuman menawan, lalu mengangkat kakinya yang panjang. Dia juga berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, bagaimana kalau aku datang untuk melayanimu?" Segera setelah itu, Ye Chong terbangun dengan kaget. Dia berkeringat dingin, dan berkata pada dirinya sendiri, "Jika Su Lin tahu bahwa aku bermimpi seperti itu, aku khawatir aku tidak perlu bunuh diri." Ketika Ye Chong bangun, hari sudah subuh. Sinar matahari yang hangat masuk melalui jendela, membuat seluruh ruangan menjadi hangat. Bocah laki-laki di sebelah Ye Chong sudah bangun, dan keberadaannya tidak diketahui. Ye Chong bangkit dari bawah tempat tidur. Tempat dia berada adalah kamar tidur yang sangat sederhana dengan hanya satu tempat tidur. Di sudut tempat tidur, ada beberapa buku komik dan beberapa gambar grafiti ubah. Di antaranya adalah gambar kasar dua orang dewasa dan seorang anak laki-laki, yang seharusnya menjadi gambar orang tuanya ubah. Setelah itu, Ye Chong keluar dari kamar tidur. Di luar kamar tidur, ada dapur kecil. Di sudut dinding berjamur ada wastafel, dan di tengah dapur ada meja sederhana dengan dua roti kukus dan sosis yang sudah busuk. Dengan hati-hati, ubah membagi setengah gelas susu itu menjadi dua bagian, dan menyajikannya. "Kakak, kamu sudah bangun? Ayo sarapan, hari ini aku khusus mengeluarkan sosis untuk menghiburmu," kata ubah sambil tersenyum. Melihat penampilan ubah yang masuk akal, Ye Chong merasa sedikit tertekan. Biasanya, anak sebesar itu menikmati kehangatan dan kebahagiaan yang dibawa oleh orang tuanya, dan harus bermain di taman bermain tanpa beban. Atau bertengkar dengan orang tua, menanyakan barang dan mainan favoritnya. Namun di usia yang begitu muda, ubah harus menanggung beban menghidupi dirinya sendiri. Semua ini disebabkan oleh organisasi Perang Merah. Ye Chong tidak bisa mengampuni mereka. Memikirkan hal ini, Ye Chong tersenyum pada ubah. "Ubah, jangan makan ini lagi, aku akan mengajakmu makan, oke? Apa yang ingin kamu makan? Keluar untuk makan." Ye Chong mengangguk. Kartu banknya telah disimpan di perangkat ajaib luar angkasa dan tidak hilang. "Nah, kalau begitu aku ingin mencobanya. Hamburger Ken yang luar biasa, akan lebih baik lagi jika ada pesanan kentang goreng lagi. Tapi jika kentang gorengnya terlalu mahal, maka kami tidak mau." Ubah hati. "Hati," kata sayap. Ye Chong tersenyum. Menemukan satu set pakaian ayah ubah untuk diganti, dan keduanya keluar. 20 menit kemudian, keduanya datang ke kota.
satu-satunya restoran cepat saji yang terjangkau. Ye Chong memesan banyak hal seperti hamburger, kentang goreng, ayam goreng, del, yang membuat Ubah sangat senang. Setelah itu, keduanya makan bersama. Saat makan, Ye Chong bertanya pada Ubah, apakah ada kerabat di sini? Ubah menggelengkan kepalanya, jika ada, dia tidak perlu menderita seperti ini. Ye Chong bertanya lagi, lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ubah berkata, saya mengandalkan memungut sampah setiap hari, dan kemudian beberapa orang baik akan memberi saya makanan, serta makanan kadaluarsa di supermarket. Ye Chong menghela nafas dan bertanya pada Ubah, apakah kamu mau ikut denganku? Aku akan membawamu ke tempat yang bagus di mana kamu bisa makan apapun yang kamu mau, Ubah. Berpikir sejenak, benarkah hamburger setiap hari? Tentu saja, kata Ye Chong sambil tersenyum. Ubah mengangguk, menatap mata besar polosnya dan berkata, oke, aku akan pergi dengan kakak. Setelah itu, keduanya kembali ke rumah Ubah setelah makan, dan Ubah mengemasi barang bawaannya. Semua barang berharganya, beberapa mainan, dan potret keluarga yang digambarnya dikemas dalam tas sekolah kecil. Kemudian, Ubah memakai tas sekolahnya dan pergi bersama Ye Chong. Ye Chong membawa Ubah, naik taksi, dan kembali ke kota kecil tempat Natasha berada. Para prajurit organisasi Perang Merah telah menghentikan pencarian mereka. Ketika Ye Chong datang ke bar yang dikunjungi Natasha tadi malam, bar sudah tutup. Setelah malam suanteng, staf layanan di bar sedikit mengantuk dan kabur. Melihat Ye Chong masuk, mereka buru-buru berkata, Tuan, kami tidak menerima pelanggan sekarang, kami buka jam 1 siang. Ye Chong berkata, saya di sini untuk menemukan seorang gadis. Bernama Natasha, sebuah kartu. Sebaris teks tertulis di catatan, sampai jumpa di Platinum Mansion Dance pukul 7 sore ini. Dan kartu itu adalah kartu VIP keluarga Browning, dengan nama Natasha tertulis di atasnya. Artinya, ini eksklusif untuk Natasha, dan dia dapat memberikannya kepada teman manapun yang dia anggap terhormat. Kartu VIP ini diakui oleh seluruh keluarga Browning. Setelah itu, Ye Chong membawa Ubah dan meninggalkan bar. Dia membawa Ubah ke pusat perbelanjaan di kota kecil itu selama sehari. Melihat hari sudah larut, mereka berjalan menuju Platinum Mansion. The Platinum Mansion adalah bangunan termewah di kota kecil ini. Konon tempat ini dulunya adalah istana seorang Duke of Platinum. Belakangan, Platinum Duke meninggal secara misterius, dan Platinum Mansion menjadi tempat pribadi keluarga Browning. Nyatanya, seluruh kota berada di bawah yurisdiksi keluarga Browning. Kota membayar pajak dalam jumlah besar kepada keluarga Browning setiap tahun. Keluarga Browning juga akan memberikan berbagai kemudahan ke kota. Nyatanya, tanpa perlindungan keluarga Browning, saya khawatir seluruh kota sudah lama dimusnahkan oleh organisasi Perang Merah. Lagi pula, tempat ini berada di kaki organisasi Perang Merah. Keluarga Browning mengadakan pesta dansa di Platinum Palace setiap tahun, dan mereka yang bisa datang untuk berpartisipasi semuanya adalah tokoh terkemuka di kota. Seluruh kota tidak besar, tetapi juga terbagi menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Rumah-rumah di permukiman kumuh semuanya seperti yang pernah ditinggali Ubah sebelumnya, dengan beberapa lantai bangunan, rumahnya tidak besar, dan penuh dengan orang. Rumah-rumah di daerah kaya semuanya adalah villa-villa besar. The Platinum Mansion adalah villa manor terbesar di daerah kaya. Karena Platinum Mansion dimiliki secara pribadi, lalu lintas sangat sedikit selama waktu normal. Namun, hari ini sangat meriah di sini, karena hari ini adalah pesta tahunan keluarga Browning. Di kota kecil, hampir semua bos besar, serta beberapa orang kaya dan berkuasa, datang ke Platinum Mansion untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Inilah yang dikatakan Ubah kepada Ye Chong, meski Ubah masih muda, tapi dia tahu banyak hal.
Dia tinggal di kota kecil sebelah, dan dia sering datang ke kota ini. Saat hari sudah larut, Ye Chong dan Ubah juga datang ke pintu villa. Tempat ini sudah ramai dikunjungi orang, sangat ramai. Orang-orang kelas atas ini berpakaian formal dan datang lebih awal. Sepertinya mereka juga sangat takut dengan keluarga Browning. Jangan lihat orang-orang di kota, mereka sepertinya takut dengan keluarga Browning. Nyatanya, keluarga Browning juga sangat takut dengan organisasi Perang Merah. Bisik Ubah. Ye Chong tersenyum, dan menepuk kepala kecil Ubah, kamu anak yang sangat besar. Ubah berkata lagi, kakak, kamu membawaku ke sini, bukankah itu untuk bola ini? Orang-orang yang datang ke bola hari ini semuanya adalah bos besar. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ye Chong berkata sambil tersenyum, siapa bilang kita tidak memenuhi syarat untuk masuk? Ketika saya mengatakan kami memenuhi syarat, kami memenuhi syarat. Ngomong-ngomong, Ye Chong mengguncang kartu VIP di tangannya. Awalnya, Ye Chong tidak tahu mengapa Natasha memberinya benda ini. Tapi sekarang Ye Chong sudah memikirkannya. Pasti karena, ambil dengan kartu VIP ini, kamu dapat memasuki Platinum Mansion. Setelah itu, Ye Chong memimpin Ubah dan berjalan menuju pintu. Orang-orang yang datang dan pergi ke sini semuanya kaya dan bos besar, dia menunjukkan ekspresi jijik. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Ketika keduanya hendak masuk, tiba-tiba, seorang pria gendut menghentikan Ye Chong dan Ubah. Berhenti, apa pekerjaanmu? Apakah Anda tahu di mana ini? Dua pengemis kecil, masih pergi ke sini, kata pria gendut itu dengan nada mengejek. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Ye Chong hari ini berganti menjadi satu set pakaian ayah Ubah yang sudah sangat tua, dan masih terlihat besar dan longgar, pakaian. Ubah bahkan lebih compang camping. Ada banyak tambalan di atasnya. Jadi mereka berdua terlihat seperti pengemis cilik. Kalian berdua pengemis kecil, apakah ini tempat yang harus kalian datangi? Keluar dari sini sekarang. Jika Anda ingin makanan, pergilah ke tempat lain, ini bukan tempat Anda datang untuk meminta makanan. Pria gendut itu melanjutkan, Ye Chong mendengus dingin dan berkata, siapa bilang kita di sini untuk meminta makanan? Kami di sini untuk pesta dansa, apa? Apakah Anda di sini untuk menari? Hehehe, pria gendut itu mengeluarkan suara mengejek. Saya mengirim surat undangan. Mengapa saya tidak ingat mengundang Anda? Ternyata pria gemuk ini adalah pengawas kota, dan dia adalah juru bicara keluarga Browning di kota. Hanya kalian berdua, dan kamu masih ingin menyelinap ke pesta dansa. Mengapa kalian berdua pengemis bodoh muncul di kota kecil kami? Pria gendut itu terus tertawa. Ye Chong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tampaknya hal-hal seperti anjing yang memandang rendah orang tidak hanya terjadi di China, tetapi di mana saja. Ubah jelas tampak sedikit ketakutan, menarik lengan baju Ye Chong. Kakak, ayo cepat pergi. Ye Chong tersenyum, aku mengatakan semuanya, kami di sini untuk menghadiri pesta, mengapa kamu? Kamu belum makan? Dia terus berjalan ke depan bersama Ubah. Melihat bahwa mereka berdua tidak menganggapnya serius, pria gendut itu tidak bisa menahan amarahnya, dan meraung, wow, kalian berdua pengemis kecil, beraninya kalian mengabaikanku. Tidak perlu nongkrong di kota kecil ini lagi. Saat dia mengatakan itu, pria gendut itu mengulurkan tangannya untuk menarik Ye Chong, mencoba menarik Ye Chong keluar. Ye Chong mendengus dingin, mengaduk semburan energi sejati secara diam-diam. Begitu pria gendut itu bersentuhan dengan tubuh Ye Chong, dia dikejutkan oleh energi asli Ye Chong dan mundur, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Gerakan di sini langsung menarik perhatian semua orang. Dua satpam langsung berlari. Ada apa? Apa yang terjadi? Pria gendut itu berdiri dari tanah, marah, pukul seseorang, beraninya kamu memukul seseorang. Satpam itu dengan cepat berkata, ternyata itu adalah Pak Green, ini ada apa?
Pria gendut itu ternyata adalah Sir Green. Tuan Green menunjuk ke arah Ye Chong, dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana asalnya, orang yang sangat kasar, beraninya dia melakukan sesuatu terhadap saya, penjaga." Keamanan dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Hijau, jangan marah, saya tidak akan marah tentang masalah ini. Di sini untuk membantu Anda menghadapinya." Duke Green menepuk abu di tubuhnya, dan mencibir pada Ye Chong. Kedua bajingan ini, dua pengemis ini, ingin terlibat dalam bola. Adakah yang bisa berpartisipasi dalam bola? Saya akan memberi Anda waktu sebentar. Kejar keduanya dari mereka pergi. Saat ini, sudah ada lingkaran orang di sekitar. Mereka semua menunjuk Ye Chong dan ubah. Orang yang tidak sopan dari sana berani menyerang Duke Green. Benar, mereka orang barbar. Bagaimana ini bisa terjadi di kota kecil yang dikelola oleh Duke Green? Ubah menjadi semakin ketakutan. Dia memegang erat Ye Chong, dan bersembunyi di balik paha Ye Chong. Ketika Duke Green melihat bahwa semua orang mendukungnya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan dengan penuh kemenangan, "Hehe, saya pikir orang Tionghoa sangat kasar. Orang seperti ini hanya layak memakan tanah di bawah kakiku." Awalnya, Ye Chong terlalu malas berbicara dengan Duke Green. Hitung hal-hal ini, namun, ketika dia mendengar bahwa pria gendut ini berani menghina Huaxia, Ye Chong sedikit tidak senang. Saat ini, dua satpam sudah berjalan mendekat, dan berkata kepada Ye Chong dengan marah, "Tuan, Anda bisa pergi lagi. Jika Anda terus mengacau di sini, kami tidak akan sopan." Setelah berbicara, dia langsung mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Natasha padanya. Mereka yang memiliki kartu VIP ini semuanya adalah tamu terhormat dari keluarga Browning. Bahkan mereka yang diperlakukan dengan baik oleh keluarga Browning pun tidak boleh tersinggung. Ketika kedua satpam melihat kartu VIP ini, mereka tercengang, dan kaki mereka lemas ketakutan. "Yuan, jadi ini tamu terhormat Nona Natasha. Maafkan aku, kami tidak mengenalinya." Penjaga keamanan segera meminta maaf. Semua orang di sekitar juga tercengang saat melihat Ye Chong mengeluarkan kartu VIP. Duke Green juga terkejut. Ye Chong mendengus dan berkata, "Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk?" "Iya, Anda adalah tamu terhormat dari keluarga Browning. Anda tidak memenuhi syarat, siapa yang berhak? Anda dapat masuk dan keluar sesuka Anda," kata satpam itu. "Apa yang harus saya lakukan jika seseorang menghentikan saya?" Ye Chong bertanya lagi, "Siapa yang berani?" "Tuan, serahkan saja pada kami, dan kami akan memberitahu dia apa itu penyesalan," kata satpam. Ye Chong melirik Duke Green. Nyatanya, Duke of Green adalah orang nomor satu di kota kecil ini. Namun, bagaimana mungkin dia bisa menghadapi keluarga Browning? Pada hari kerja, satpam keluarga Browning bersikap sopan padanya. Tapi itu hanya penampilannya. Duke Green tidak ada apa-apanya di depan tamu terhormat keluarga Browning seperti Ye Chong. Jadi, kedua satpam itu memandang Duke Green dengan niat jahat. Setelah itu, Ye Chong berjalan menuju Duke Green, dan dua satpam mengikuti. Petugas keamanan segera mengubah kata-katanya, "Pria gendut, jangan ragu untuk meminta maaf kepada tamu terhormat kami dari keluarga Browning." Duke Green tersipu malu, dan berkata, "Anda dapat melihat dengan jelas, kartu ini mungkin palsu." Berani, seperti yang dikatakan penjaga keamanan, dia langsung menamparkan wajah Duke Green. Duke Green tercengang. Dia tidak menyangka bahwa satpam yang merendahkan dirinya pada hari kerja tidak akan memberinya muka, dan memukulnya kapanpun dia mau. "Kamu sangat berani. Beraninya kamu menanyai tamu terhormat kami." Menamparkan Duke of Green, Duke Green menerima dua tamparan tiba-tiba. Wajahnya panas, dia menutup mulutnya, tetapi dia tidak berani menyerang, matanya membelalak ngeri. Semua orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Semua orang menunjuk dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah.
Duke Green mengangguk dengan cepat dan berkata, aku salah, aku salah. Pergilah, kamu tidak lagi diterima di pesta keluarga Natasha kita. Mendengar ini, Duke Green tercengang. Tahukah Anda, bisa berpartisipasi dalam kesalahpahaman di Platinum Mansion adalah simbol status bagi orang-orang di kota kecil. Dan Duke Green yang agung, manajer kota, kehilangan kehormatan seperti itu. Duke Green menghela nafas, menundukkan kepalanya dan ingin pergi. Tunggu sebentar, Ye Chong berkata dengan dingin. Duke Green segera berteriak secara diam-diam, tidak bagus, Tampaknya pihak lain masih tidak ingin melewatinya. Ye Chong berkata dengan dingin, seseorang baru saja mengatakan bahwa orang Tionghoa tidak sopan. Apakah Anda mengatakan itu? Duke Green merasa malu. Saya, tidak, saya berbicara omong kosong, saya salah. Saya beritahu Anda, orang Tionghoa sangat sopan, tetapi mereka hanya sopan terhadap bakat, dan itu cukup untuk memperlakukan Anda sebagai orang sombong. Kami hanya perlu berhati dingin, kata Ye Chong. Wajah Duke Green memerah karena pelatihan, dan dia hanya berani mengangguk setuju. Aku adalah negara besar di Tiongkok, bagaimana mungkin kamu dihina oleh pria gendut? Karena mulutmu sangat najis, maka bersihkan dengan baik, kata Ye Chong. Duke Green memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ye Chong mendengus dingin, apa, Anda enggan melakukannya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk datang sendiri? Kedua penjaga keamanan bergegas setelah mendengar ini, dan berkata, jangan repot-repot melakukannya. Tuan yang terhormat, kamu bisa istirahat dan biarkan aku melakukannya sendiri. Ayo datang. Duke Green segera memasang wajah pahit ketika mendengar ini. Tidak, aku akan melakukannya sendiri, Seperti dia berbicara, Duke Green mulai menamparkan mulutnya, dan ada 2 letupan. Apakah kamu bermain? Sangat ringan. Apakah kamu bercanda? Ye Chong berkata dengan dingin. Pria gendut itu tersenyum kecut, dan dengan cepat mengencangkan tangannya, dan mulai menamparkan mulutnya dengan keras. Duke Green tidak berhenti sampai dia merasakan sakit yang membakar. Ye Chong mendengus lagi, dan berkata, siapa yang menyuruhmu berhenti? Duke Green tidak punya pilihan selain terus menamparkan wajahnya. Semua orang melihat sekeliling, di gerbang manor yang damai, hanya suara tamparan di wajah yang terdengar. Mulut besar itu merokok selama 10 menit penuh, dan wajah Duke Green bengkak. Semua orang menghela nafas pada Duke Green, dia benar-benar menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung. Pada saat ini, Ye Chong berkata, cukup, Duke Green berhenti, dan dia hanya menghela nafas lega. Pada saat ini, Ye Chong berkata lagi, kamu baru saja mengatakan bahwa aku hanya layak memakan kotoran di bawah kakimu, kan? Wajah Duke Green menjadi pucat, tidak, aku baru saja hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Ye Chong mendengus dingin, apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Apakah kamu memakannya sendiri, atau aku memberimu makan? Mendengar ini, kedua penjaga keamanan itu berbicara lagi, bersemangat untuk mencoba. Pada saat ini, Duke Green menundukkan kepalanya, dan tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya yang bengkak. Dia memohon, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Ye Chong mendengus, bagaimana dia bisa terlihat seperti menyelamatkan Duke Green? Melihat hal tersebut, kedua satpam tersebut melangkah maju bersama dan mendorong Duke Green ke tanah. Kenapa kamu tidak cepat makan? Kata kedua satpam itu sambil memukul dan menendang Duke Green. Jeritan Duke Green tentang aduh baru setelah dia tidak tahan dengan pukulan itu dia berteriak, maafkan saya akan makan. Barulah kedua satpam itu berhenti. Duke Green berbaring di tanah dengan hidung memar dan wajah bengkak. Dia tidak punya pilihan selain mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong tanah di kaki Ye Chong, lalu dengan enggan memasukkannya ke mulutnya.
Semua orang menghela nafas ketika mereka melihat adegan ini. Tanpa diduga, Duke Green yang agung jatuh ke keadaan seperti itu. Tampaknya orang Tionghoa benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Baru saat itulah Ye Chong mengangguk puas, dan memimpin ubah. Mereka berdua berjalan dengan angkuh ke dalam manor. Semua orang melihat punggung Ye Chong dari kejauhan, merasa sangat terkejut di hati mereka. Setelah Ye Chong dan ubah memasuki gerbang manor, mereka pertama kali melihat sebuah taman. Pepohonan di sekitar taman digantung dengan lampu warna-warni dan berbagai dekorasi. Lampu warna-warni menerangi sepanjang malam dengan cerah. Berjalan di sepanjang jalan kecil, Anda sampai di gerbang villa di Platinum Mansion. Dari dalam rumah terdengar alunan musik dance yang merdu penuh dengan ciri khas etnik Juang. Ye Chong dan ubah langsung masuk. Saya melihat bahwa bagian dalam aula perjamuan sangat megah dan megah, dengan dekorasi yang indah dan kaya di mana-mana. Di aula sudah ada lautan orang. Banyak pria dan wanita desa Mao dengan pakaian mewah memegang gelas anggur merah dan mengobrol dalam kelompok kecil. Saat ubah melihat pemandangan gemilang ini, dia benar-benar terpana. Matanya terbuka lebar, dan mulut kecilnya terbuka dengan cara yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Di ruang perjamuan, beberapa pelayan berjas putih mondar-mandir, membawa piring dengan berbagai kue lezat, atau gelas anggur merah, yang bisa diambil dengan bebas oleh orang-orang. Sebaliknya, di tengah ruang perjamuan, ada meja panjang yang diisi dengan segala macam makanan. Ada seorang pelayan gemuk dengan pisau di tangannya, sibuk memotong daging di sana. Di depannya, ada berbagai barbek spesial. Siapapun yang ingin makan, dia akan memotong sepotong untuk pihak lain. Melihat hal tersebut, air liur ubah mengalir keluar. Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Pergi dan makan jika kamu mau. Kamu bisa makan semuanya di sini gratis." Ubah berkata dengan penuh semangat, "Benarkah? Tentu saja." Setelah itu, Ye Chong memimpin ubah, berjalan di depan lemak pelayan. Ubah memandangi daging itu, dan air liurnya terus mengalir keluar. Dia menunjuk ke sepotong domba panggang yang enak dan berkata, "Aku ingin makan ini." Pelayan gemuk itu tidak banyak bicara, mengambil pisau, memotong seluruh bagian dengan terampil, menaruhnya di piring kecil, mengambilnya, dan memberikannya kepada ubah. Ubah melihatnya, dan alih-alih mengambil yang dari pelayan, dia mengambil potongan besar yang tersisa di atas meja. "Aku mau yang ini, aku akan makan semuanya." Ye Chong tertawa. Sin berkata, "Ini ubah cukup serakah." Setelah itu, keduanya dengan senang hati makan di sini. Sedangkan di sisi lain, di gerbang manor, sebuah kendaraan niaga hitam berhenti. Dari dalam, seorang pria berjas keluar. Tidak lain adalah Tuan A yang pergi ke Red Manor bersama Natasha saat itu. Tuan A meluruskan dasinya dan sangat bangga. Saat Satpam melihat Pak A muncul, dia langsung menyapanya. Tuan A, halo." Tuan A mengangguk. "Tuan A, kenapa kamu tidak melihat Miss Natasha? Bukankah kamu mengatakan bahwa Miss Natasha juga ada di sini?" Tanya Satpam itu lagi. Natasha." Tuan A tersenyum dingin. Di dalam hatinya diperkirakan Natasha sudah diperankan oleh Vegeta sekarang. Dia tahu bahwa ketika Vegeta sudah cukup bersenang-senang, Natasha akan dikurung di markas bawah tanah organisasi Perang Merah. Dalam kehidupan ini, Natasha bahkan tidak akan pernah mencoba melarikan diri, dia hanya akan menjadi mainan Vegeta. Natasha bertugas mengelola kota untuk keluarga. Keluarga Browning kehilangan Natasha, dan bagian dari properti yang dikelola Natasha ini akan dikelola oleh Tuan A untuk sementara. Memikirkan hal ini, Tuan A tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombong di wajahnya. Dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya, berpura-pura khawatir dan berkata, "Nona Natasha, saya tidak tahu kemana dia pergi bermain, tapi saya yakin akan segera ada berita." Sebenarnya, Tuan sudah berbicara dengan Vegeta. Setelah perjamuan selesai,
berita dirilis bahwa sekelompok gangster telah muncul dan membunuh Natasha, dan tubuhnya diledakkan menjadi abu. Dengan Vegeta duduk tegak, keluarga Browning tidak akan berani mengejar apapun. Dengan cara ini, Tuan A dapat menggantikan Natasha sesuai keinginannya. Awalnya, semuanya direncanakan dengan baik, namun, Tuan A tidak menyangka bahwa Natasha sudah diselamatkan oleh Ye Chong saat ini. Kedua satpam itu kesal, dan mereka tidak berani bertanya lagi, mereka hanya membungkuk lagi. Setelah itu, Tuan A masuk ke manor, dan ketika dia hendak masuk, mantan Sir Green tiba-tiba muncul dan menghentikan Mera. "Oh, bukankah ini Sir Green? Mengapa Anda tidak masuk? Bagaimana Anda menjadi seperti ini?" tanya Pak A penasaran ketika melihat hidung dan wajah Sir Green memar. Kedua satpam itu muncul lagi dan membisikkan sesuatu ke telinga Pak A. "Apa?" Pak A mengerutkan kening setelah mendengar ini. Padahal, ada banyak kepentingan antara dia dan Sir Green, sehingga bisa dibilang satu ras. Mendengar ini, dia melirik kedua satpam itu dengan ketidakpuasan, dan diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Kedua satpam ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana dengan kartu VIP yang dikeluarkan oleh Natasha? Apakah kamu masih ingin berpegang teguh ke Natasha? Si cantik, wanita ini telah dibunuh olehku. Namun, dia tidak menyerang. Lagi pula, sekarang bukan waktunya. Di dalam hatinya, dia mengingat kedua satpam ini, dan menunggu untuk membalas dendam pada mereka nanti. Kemudian, Tuan A berkata kepada Tuan Green, "Tuan Green, silakan masuk dengan saya, dan saya akan melakukan keadilan untuk Anda." Kedua satpam itu sedikit malu dan ingin membujuk Pak A. Pada saat ini, Tuan A mendengus dingin dan memelototi kedua satpam. Ketika Nona Natasha datang, saya tentu akan menjelaskan kepadanya, A. Kedua satpam itu segera menutup mulut dan tidak berani berbicara. Setelah itu, Sir Green mengikuti Tuan A ke mansion Platinum di Manor. Ketika mereka berdua masuk, mereka melihat sekilas Ye Chong dan Ubah, duduk di kursi di samping meja makan, berpesta. Sir Green menunjuk ke Ye Chong dan Ubah dan berkata, "Itu dua bajingan ini, lihat cara mereka berpakaian. Bukankah mereka terlihat seperti pengemis? Bagaimana mereka bisa terlihat seperti kita orang-orang kelas atas? Mereka benar-benar mempermalukan kita di bola, sepertinya dua lalat masuk di antara kita." Melihat Ye Chong dan Ubah, Tuan A tidak hanya menunjukkan ekspresi jijik. Dia tidak tahu, bagaimana mungkin kedua orang ini menjadi tamu terhormat Natasha dengan pakaian mereka. Faktanya, Tuan A sudah lama bersama Natasha, dan dia juga tahu tentang Ye Chong. Apalagi Tuan A juga pernah melihat foto Ye Chong. Namun, di mata orang mau seperti Tuan A, semua orang Tionghoa sebenarnya mirip. Selain itu, dia hanya tahu bahwa Ye Chong adalah musuh Natasha dan tidak bisa menjadi tamu terhormat Natasha. Jadi, saya tidak memikirkan itu. Begitu Tuan A muncul, semua orang mengangguk pada Tuan A untuk memberi hormat. "Tuan A, Anda di sini?" Tuan A mengangguk kepada semua orang. "Ngomong-ngomong, Tuan A, mengapa Anda tidak melihat Nona Natasha?" "Iya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Nona Natasha akan datang ke pesta dansa secara langsung?" Semua orang mengelilingi Tuan A dan bertanya, "Semuanya, saya benar-benar minta maaf, Nona Natasha. Saya tidak tahu harus pergi kemana setelah saya datang ke sini. Semua orang tahu bahwa Nona Natasha masih muda dan belum dewasa. Mohon maafkan saya. Telah memberikan wewenang penuh untuk mengatur urusan di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jangan ragu untuk menghubungi saya." Kata Pak A mendengar ini, semua orang terkejut. Karena sebenarnya tarian ini bukanlah tarian dalam arti sederhana. Tujuan dari tarian ini adalah untuk membayar pajak. Orang-orang di kota kecil akan membayar pajak keluarga Browning tahun ini selama tarian berlangsung. Masuk akal jika Natasha secara pribadi mengumpulkannya setiap tahun. Kota kecil ini juga dapat dianggap sebagai kota penting bagi keluarga Browning.
dan pendapatan kota tersebut juga sangat penting bagi keluarga Browning. Hal semacam ini biasanya ditangani oleh orang-orang dalam keluarga Browning. Ini adalah pertama kalinya Natasha memberikan hak ini kepada Tuan A. Hal ini lebih menarik, mungkinkah Tuan A akan mengelolanya di masa depan? Semua orang sedikit curiga. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar tawa, mengatakan, benarkah? Nona Natasha berlari keluar untuk bermain sendiri, atau dibunuh oleh seseorang. Ke arah sumber suara, baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa dua orang berpakaian santai sedang duduk di kursi, makan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Salah satu anak laki-laki, mulutnya penuh dengan minyak, dan dia terus menyekat tangannya di tubuhnya, sepertinya dia belum makan selama berhari-hari. Dan yang besar, dengan kaki Erlang disilangkan dan segelas anggur merah di tangannya, persis seperti yang dia katakan barusan. Kedua orang ini adalah Ye Chong dan Ubah. Tuan A terkejut pada awalnya, apakah anak ini tahu yang sebenarnya? Setelah itu, dia menjadi tenang. Bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, tidak ada yang akan mempercayainya dalam situasi hari ini. Tuan A memutar matanya, dan berkata dengan suara dingin, Tuan, Anda menggertak teman saya Tuan Hijau sebelumnya, dan saya belum puas dengan Anda, saya tidak menyangka Anda akan maju sendiri. Kata-kata penuh dengan bau mesiu, Ye Chong tersenyum dan berkata, oh, jadi pria gendut itu adalah temanmu? Aku berkata mengapa dia masuk lagi. Orang-orang berbulu berkumpul bersama, sepertinya kamu bukan orang yang baik. Sisi mendengus dan menatap. Tuan A mendengus dingin, dan berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki kartu VIP Nona Natasha di tangan Anda. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ye Chong mengeluarkan kartu VIP dan meletakkannya di samping meja. Gunakan matamu untuk melihat apakah itu asli atau tidak. Segera, seorang pelayan menangkupkan kartu VIP dengan hormat dengan kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Tuan A. Tuan A mengambil kartu VIP dan melihatnya dengan hati-hati. Hehe, mungkin itu palsu, dan digunakan untuk membodohi orang. Kata Sir Green, benar, Nona Natasha, bagaimana kamu bisa memiliki teman yang begitu miskin? Saya juga menganggap masalah ini aneh. Banyak orang di bawah juga setuju dengan pernyataan Sir Green, berbisik di sana. Setelah itu, semua orang melihat ke arah Tuan A. Dia melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Karena dia menemukan bahwa kartu VIP ini asli, itu adalah kartu VIP Natasha. Pada saat ini, Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana? Anda seharusnya bisa mengetahui apakah itu benar atau tidak. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Apakah itu palsu? Tuan A memutar matanya dan mencibir, kartu VIP memang benar, tapi apa yang bisa dijelaskan? Mungkin Anda mencurinya dari Miss Natasha. Oh, saya tiba-tiba mengerti. Sir Green berkata, anak laki-laki itu baru saja mengatakan bahwa Miss Natasha mungkin saya dibunuh, Tuan A. Apakah menurut Anda anak ini akan menyakiti Nona Natasha? Dan kemudian saya menemukan kartu VIP ini dari wanita tertua. Tuan A sangat puas dengan Tuan Hijau, dan itulah yang dia inginkan. Saat dia sedang memikirkan apakah masalah Natasha dapat diselesaikan dengan sempurna, seseorang datang ke rumahnya. Tuan A mendengus dingin, ini satu-satunya kemungkinan, pantas saja Nona Natasha menghilang tanpa alasan, ternyata kaulah yang membunuhku. Baik juga, oke, jika Anda berani menyentuh anggota keluarga Browning kami, Anda mencari kematian. Kata Tuan A. Tuan Hijau ingin membalas dendam pada Ye Chong sejak lama. Dia adalah orang pertama yang bergegas maju dan berkata, Tuan A, jangan khawatir, kota ini adalah wilayah saya, dan saya pasti tidak akan membiarkan bajingan ini pergi. Tim penegak hukum ada di sini. Dengan mengatakan itu, Sir Green mengeluarkan teleponnya. Tuan A mencibir, dan berkata, Tuan Green, jangan khawatir.
Apakah Anda masih membutuhkan bantuan Anda di rumah Platinum keluarga Browning kami? Saat dia berbicara, Tuan A mendengus, ayo, berikan anak ini kepada saya menangkapnya. Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 20 pria kekar bergegas keluar dari segala arah ruang perjamuan. Orang-orang kekar ini mengepung Ye Chong dan Ubah. Awalnya, Ubah sedang makan dengan gembira di sebelahnya, tetapi perubahan mendadak ini membuatnya terkejut dan tersedak sepotong barbeque. Ye Chong tersenyum, menepuk punggungnya, dan berkata, "Kamu bisa makan dengan tenang, tidak apa-apa." Setelah itu, Ye Chong mengambil segelas jus jeruk, menyerahkannya kepada Ubah, dan berkata, "Minum dulu. Setelah ini minuman sudah habis, kami akan baik-baik saja, dan aku akan kembali untuk makan bersamamu." Bersambung.